Om Swastiastu, mohon izin Bapak, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang beton prategang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada teman saya, Dewa Gede Rizky Wahyu Diatmika dengan akhiran NIM 020. Saya sendiri, Gusti Agung Managiri, akhiran NIM 004. Dan teman saya, Igede Wahyu Adiputra dengan NIM 017. Kami akan menjelaskan 6 bab serta contoh soal. Beton prategang juga dikenal sebagai beton pratarik, adalah jenis beton yang telah diperkuat sebelumnya dengan menggunakan prategang atau tarikan internal. Prategang adalah teknik di mana kabel baja atau batang baja khusus disisipkan ke dalam beton sebelum beton mengeras. Setelah beton mengeras, kabel atau batang baja ini ditarik atau dipanaskan untuk memberikan tegangan kompresi yang kuat pada beton, yang membuat beton lebih tahan terhadap tekanan dan lentur. Next. Konsep dasar beton prategang. Sistem prategang untuk mengubah beton menjadi bahan elastis. Dari konsep ini lahirlah kriteria tidak ada tegangan tarik pada beton. Pada umumnya telah diketahui bahwa jika tidak ada tegangan tarik pada beton, berarti tidak akan terjadi retak, dan beton tidak merupakan bahan yang getas lagi melainkan berubah menjadi bahan yang elastis. Sistem prategang untuk kombinasi baja mutu tinggi dengan beton. Konsep ini mempertimbangkan beton prategang sebagai kombinasi gabungan dari baja dan beton. Seperti pada beton bertulang, di mana baja menahan tarikan dan beton menahan tarikan dan beton menahan tekanan. Dengan demikian, kedua bahan membentuk kopel penahan untuk melawan momen eksternal, seperti gambar 1.3. Next. Selanjutnya, sistem prategang untuk mencapai pertimbangan beban. Konsep ini terutama menggunakan prategang sebagai suatu usaha untuk membuat seimbang gaya pada sebuah batang, yang bisa dilihat pada gambar 1.5 dan gambar 1.6. Next. Ide dan perkembangan penggunaan pratekan. Berikut adalah informasi mengenai ide dan perkembangan penggunaan pratekan. Prinsip dasar sistem pratekan mungkin telah dipakai pada konstruksi berabad-abad yang lalu. Pada waktu tali atau pita logam diikatkan mengelilingi papan kayu yang melengkung yang membentuk sebuah tong. Pada beton prategang, pratekan pada umumnya diberikan dengan menarik baja tulangan. Gaya tekan disebabkan oleh reaksi baja tulangan yang ditarik mengakibatkan berkurangnya retak elemen beton pratekan akan jatuh lebih kokoh dari elemen beton pratekan biasa. Keberadaan beton pratekan merupakan salah satu kemajuan dalam teknologi teknik sipil di dunia. Dibandingkan dengan beton konvensional, beton ini memiliki beragam manfaat seperti memberikan kekuatan lebih besar pada daya tarik dan memungkinkan penggunaan material lebih sedikit dibandingkan dengan proses konstruksi pada umumnya. Hingga pada tahun 1945, mulailah penemuan beton pratekan ini banyak dipakai. Hal ini diawali karena adanya kekurangan baja di Eropa selama Perang Dunia Kedua. Momen ini membuat para insinyur mulai mengembangkan beton pratekan. Next. Cara memberi pratekan dan pengukuran ujung. Terdapat dua metode pemberian gaya pratekan pada beton, yaitu pratekan pre-tension method dan pasca tarik atau post-tension method. Pratarik diberikan gaya prategang terlebih dahulu sebelum beton dicor. Pada sistem pratarik, tendon ditegangkan di awal dengan cara ditarik untuk memberikan tegangan tekan pada penampang beton sebelum adanya beban kerja. Yang kedua, pasca tarik, baja diberikan gaya prategang setelah beton dicor dan telah mencapai kekuatan yang cukup. Pada sistem pasca tarik, tendon ditegangkan setelah beton dicor dan telah mencapai kekuatan yang cukup.
Cara memberi peratukan ukuran ujung mendapatkan kerugian dan keuntungan. Untuk kerugian dituntut kualitas bahan yang lebih tinggi, dituntut keahlian yang ketelitian yang lebih tinggi. Keuntungan, terhindarnya retak terbuka di daerah beton tarik, jadi lebih tahan terhadap korosif. Penampang struktur lebih kecil atau langsing sebab seluruh penampang dipakai secara efektif. Yang ketiga ada ketahanan geser balok bertambah. Keempat ada jumlah berat baja tegang jauh lebih kecil dibandingkan dengan berat baja tulangan biasa, sehingga berkurangnya beban mati yang diterima pondasi. Next. Selanjutnya ada analisa kehilangan gaya prategang. Analisa kehilangan prategang merupakan bagian penting dari perencanaan konstruksi beton prategang. Pada umumnya, sumber kehilangan prategang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tergantung dari waktu terjadinya, kehilangan jangka pendek, dan kehilangan jangka panjang. Berbagai jenis kehilangan prategang dijumpai dan sistem pratension dan post-tensioning dikumpulkan dalam tabel berikut. A dalam jangka waktu pendek dan B dalam jangka waktu panjang. Next. Yang pertama ada kehilangan prategang jangka waktu pendek. Ada kehilangan akibat deformasi elastis beton. Untuk rumusnya dapat dilihat pada gambar berikut. Next. 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 Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kehilangan prategang jangka waktu pendek. Kehilangan prategang akibat gesekan antara tendon dan dinding saluran. Kehilangan prategang pada beton prategang dapat terjadi akibat beberapa faktor. Salah satunya adalah gesekan antar tendon dan dinding saluran. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan tegangan pada baja tulangan dan menurunkan kapasitas beban serta kekuatan struktur beton prategang. Oleh karena itu, perlu dilakukan perawatan dan perbaikan secara berkala untuk memastikan bahwa tegangan pada tegang pada baja tulangan tetap terjaga agar tidak terjadi kehilangan pertegangan signifikan. Berikut ada kehilangan pertegangan akibat penggelincingan pada angker. Kehilangan pertegangan akibat penggelincingan pada angker dapat terjadi pada beton pertegang. Hal ini terjadi ketika angker yang menahan tendon mengalami pergeseran atau bergeser dari posisi semula. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan tegangan pada tendon dan menurunkan kapasitas beban serta kekuatan struktur beton prategang. Next, kehilangan prategang jangka waktu panjang, yaitu ada kehilangan prategang akibat susut beton. Kehilangan prategang akibat susut beton dapat terjadi pada beton prategang. Hal ini terjadi karena beton prategang mengalami susut disebabkan oleh pengeringan dan pengerasan beton. Susut beton dapat menyebabkan kehilangan tegangan pada baja tulangan dan menurunkan kapasitas beban serta kekuatan struktur beton prategang. Oleh karena itu, perlu dilakukan perawatan berkala agar tidak terjadi kehilangan prategang yang signifikan. Beberapa faktor dapat mempengaruhi susut beton hal lain. Yang pertama ada hilangnya air dari beton karena mengering. Kedua, ada pemadatan kurang sempurna. Ketiga, penggunaan semen dan kandungan dengan kandungan alkali yang tinggi. Keempat, kelembaban udara yang rendah. Yang kelima, ada perubahan temperatur. Next. Yang kedua, ada kehilangan pertegangan akibat bengkak beton. Akibat bengkak
ini berpengaruh sama dengan kondisi elastis. Yang pertama ada untuk tendon sentris dengan rumus sebagai berikut, untuk tendon eksentris dengan rumus sebagai berikut, dan bila tendon berlapis-lapis dengan rumus sebagai berikut. Di mana berikut adalah penjelasan dari simbol-simbol di atas. Next. Yang ketiga, ada kehilangan prategang akibat relaksasi baja. Kehilangan prategang akibat relaksasi baja terjadi ketika baja tulangan pada beton prategang mengalami relaksasi atau kehilangan tegangan prategang seiring waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti sifat material baja baja tulangan, suhu lingkungan, dan kelembapan udara. Beberapa cara untuk mengurangi kehilangan prategang akibat relaksasi baja antara lain. Yang pertama, ada penggunaan baja tulangan dengan kualitas yang baik dan tahan terhadap relaksasi. Yang kedua, ada penggunaan sistem prategang pasca tarik atau post tension yang memungkinkan pengaturan ulang tegangan prategang pada baja tulangan. Yang ketiga, ada penggunaan perlindungan pada baja tulangan untuk mengurangi pengaruh suhu dan kelembaban udara. Next. Berikut ada kehilangan prategang total yang diperhitungkan untuk perencanaan. Kehilangan prategang total yang diperhitungkan untuk perencanaan pada batuan prategang adalah jumlah kehilangan prategang yang terjadi pada baja tulangan dan beton selama masa hidup struktur. Kehilangan prategang dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti susut beton, relaksasi baja, gesekan antar tendon dan dinding saluran, serta pengelincaran pada akar. Kehilangan prategang total harus diperhitungkan dalam perencanaan struktur dan prategang untuk memastikan bahwa kapasitas beban dan kekuatan struktur tetap terjaga selama masa hidup struktur. Dalam perhitungan kehilangan prategang total, perlu diperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi kehilangan prategang, seperti sifat material baja tulangan, suhu lingkungan, kelembaban udara, dan sebagainya. Selain itu, perlu dilakukan perawatan dan perbaikan secara berkala agar tidak terjadi kehilangan prategang yang signifikan. Next. Berikut ada desain penampang untuk menahan lenturan. Untuk menahan lenturan pada beton prategang, perlu dilakukan desain penampang yang tepat. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam desain penampang untuk menahan lenturan beton-beton prategang, diantaranya menentukan momen lentur yang terjadi pada struktur, tegangan prategang diperlukan untuk menahan momen lentur, jarak antar tendon prategang, jumlah tendon prategang yang diperlukan, diameter tendon prategang yang digunakan, kedalaman tendon prategang dan penampang beton, dan dimensi penampang beton yang diperlukan untuk menahan momen lentur. Adapun tahapan dari desain yaitu yang pertama desain pendahuluan. Pada desain ini terdapat beberapa langkah yang terdiri atas perkirakan tinggi balok dan menghitung luas penampang beton. Yang kedua, desain akhir. Pada tahap ini diperlukan suatu controlling terhadap tahap desain penampang pendahuluan. Next. Geseran blok akhir data tata letak tendon, share, and block, and cable layouts. Geseran tegangan tarik utama. Desain konvensional untuk letak akibat geseran pada balok beton utama, pada badan balok, dan batas tegangan mutu sampai pada nilai yang ditentukan. Bagian pertama dari metode ini yaitu perhitungan tegangan tarik utama berdasarkan penekan klasik. Bagaimana kedua metode ini yaitu pembatasan tegangan tarik utama pada nilai tertentu. Yang pertama, pada beton bertulang, elemen yang menghasilkan Tmax berada pada garis netral dan di sini tidak ada tegangan normal. Maka P pembuat 45 dengan horizontal, 45 derajat dengan horizontal. Yang kedua, pada beton prategang di samping tegangan geser juga ada tegangan normal akibat pratekan. Dari gambar terlihat E lebih kecil dari 45 derajat dan P lebih kecil dibandingkan geser murni dan beton bertulang biasa. Yang ketiga, jadi terlihat dari gambar lingkaran Mohr bahwa beton pratekan lebih aman dari beton bertulang biasa terhadap tegangan tarik induk. Metode konvensional untuk menghitung tegangan tarik induk pada penampang beton prategang didasarkan pada
teori elastik dan pada sebuah metode klasik untuk menentukan keadaan tegangan pada sebuah titik seperti dijelaskan pada setiap uraian mekanika bahan. Metode itu dapat dijelaskan secara garis besarnya sebagai berikut. Berikut ada metode yang digunakan. Yang pertama, dari gesekan eksternal total V pada penampang kurangi geseran VP yang dipikul oleh tendon untuk memperoleh geseran VC yang dipikul oleh beton. Dengan rumus sebagai berikut. Untuk tahap selanjutnya, hitung distribusi VC seluruh penampang beton dengan persamaan biasa. Yang ketiga, hitung distribusi tegangan serat untuk penampang tersebut akibat momen eksternal M, gaya pertegang F, dan eksentrisitas sebagai berikut. Dan langkah keempat, tegangan tarik induk yang bersesuaian dengan T dan di atas kemudian diberikan oleh persamaan berikut. Next. Blok akhir. Bagian dari komponen struktur prategang yang mengelilingi angkur tendon seringkali disebut blok akhir atau end block. Pada seluruh panjang blok akhir, gaya prategang dialihkan dari luas yang kurang lebih terpusat dan didistribusikan melalui seluruh panjang beton. Panjang blok akhir tergantung dari penyebaran kabel di ujung dan sistem penjangkarannya. Namun berdasarkan pengamatan secara teoritis dan eksperimen bahwa panjang blok akhir ini tidak lebih besar dari tinggi balok yang sering sekali lebih kecil. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Desain elastis metode beban berimbang atau load balancing method. Pengertian gaya imbang. Gaya imbang adalah gaya yang timbul akibat dari melengkungnya tendon setelah diberi suatu gaya prategang. Next. Konsep beban berimbang. Yang pertama itu gaya imbang balok sederhana tendon parabola. Sebagai contoh, untuk balok sederhana atau atas dua peletakan momen pada kedua tumpuan sama dengan 0 dan eksentrisitas kabel pada kedua tumpuan sama dengan 0, maka syarat batas menjadi seperti gambar berikut. Next. Yang kedua, gaya imbang balok cantilever tendon parabola. Yang ketiga, gaya imbang balok cantilever tendon parabola. Next. Analisis penampang terlentur. Asumsi dasar. Nomor satu, bidang rata akan tetap rata sebelum dan sesudah pembebanan, sehingga deformasi berbanding lurus dengan garis netralnya. Yang kedua, terjadinya letakan sempurna antara baja dan beton. Yang ketiga, kekuatan tarik beton diabaikan. Tegangan beton sebelum retak. Sebelum terjadi retak pada serat terlentur beton, tegangan dapat ditulis sebagai berikut, di mana F sama dengan tegangan pada beton, E besar sama dengan gaya bes gaya baja prategang, A luas penampang pelat, Y jarak serat yang ditinjau ke garis netral, I sama dengan momen inersia penampang pelat, M sama dengan momen lentur akibat beban luar termasuk berat sendiri. Next. Momen retak. Pada serat-serat beton bawah mengalami retak, maka besar tegangan dapat dihitung sebagai berikut. Next. Analisis momen ultimate pada beton prategang. Dalam tulisan ini dibatasi pada syarat-syarat berikut. Yang pertama, diagram tegangan beton diperoleh dari percobaan bahan. Yang kedua, diagram tegangan baja diperoleh dari hasil percobaan bahan. Didapat hasil seperti gambar berikut. Next. Momen ultimatir. Next. Analisis momen
kurvatur. Analisis momen kurvatur berasal dari asumsi dasar tentang sifat bahan dan komponen struktur. Sebagai berikut, yang pertama, tendon retak ke beton. Yang kedua, sifat tegangan-tegangan bahan diketahui untuk digunakan dalam analisis. Tegangan beton di sini diasumsikan sebagai bentuk parabola yang menyerupai grafik Hockney-Nested. Yang ketiga, regangan diasumsikan terdistribusi secara linier sepanjang tinggi balok sesuai gambar. Yang keempat, gaya-gaya tarik dan tekan yang bekerja pada penampang harus dalam keseimbangan. Next. Yang kelima, batas untuk elemen terlentur tercapai apabila regangan pada beton bertekan mencapai 0,003 mm atau regangan baja terkait mencapai 5%. Yang keenam, keharusan yang harus dianalisis adalah akibat lentur dan diasumsikan komponen struktur akan memiliki kekuatan geser yang cukup untuk mencegah kehancuran prosedur analisis. Next. Berikut adalah soal-soal yang pertama. Sebuah balok beton bertegang memiliki dimensi 20 cm dikali 40 dikali 400 cm dan diberi prategang sebesar 1000 kN. Hitung tegangan prategang pada baja tulangan dan tegangan pada beton setelah prategang. Diketahui dimensi beton prategang 20 kali 40 kali 400 cm, besar prategang 1000 kN. Untuk perhitungannya dapat dimulai dari menghitung luas penampang beton. 20 dikali 40 sama dengan 800 cm persegi. Yang selanjutnya, hitung tegangan prategang pada baja tulangan atau FPT. FPT sama dengan FPT per AP. FPT sama dengan besar prategang 1000 kN. AP sama dengan luas penampang baja tulangan. Dalam hal ini diasumsikan bahwa penampang baja tulangan adalah 4 buah baja tulangan dengan diameter 12. AP sama dengan 4 kali dalam kurung pi per 4 dikali 1,2 kuadrat sama dengan 4,52 cm persegi. EPT sama dengan 1000 kN per 4,52 cm persegi sama dengan 221,24 Newton per milimeter persegi. Selanjutnya, menghitung tegangan pada beton setelah prategang atau FC. FC sama dengan dalam kurung FPT ditambah FC per A. FC sama dengan kuat tekan beton 25 Newton per milimeter persegi atau diasumsikan. FPT sama dengan besar prategang. A sama dengan luas penampang beton sama dengan 800 cm persegi. FC sama dengan dalam kurung 1000 kN ditambah 25 Newton per milimeter persegi dikali 800 cm persegi dibagi 800 cm persegi sama dengan 32,81 Newton per milimeter persegi. Jadi tegangan prategang pada baja tulangan adalah 221,24 Newton per milimeter persegi dan pada beton 32,81 Newton per milimeter persegi. Next. Soal kedua. Sebuah balok beton prategang memiliki dimensi 30 dikali 50 dikali 600 cm dan diberi prategang sebesar 2000 kN. Hitunglah kehilangan prategang akibat perpendekan elastis setelah 10 tahun penggunaan. Diketahui dimensi balok prategang 30 dikali 50 dikali 600 cm, besar prategang 2000 kN, waktu penggunaan 10 tahun. Tahap pertama, menghitung luas penampang beton. 30 dikali 50 sama dengan 1500 cm persegi. Yang kedua, menghitung modulus elastisitas beton atau EC. EC sama dengan 4700 akar FC. FC sama dengan kuat tekan beton 30 Newton per milimeter persegi. EC sama dengan 4700 akar 30 sama dengan 24,387 Newton per meter persegi. Selanjutnya, menghitung kehilangan prategang akibat perpendekan elastisitas. Delta FPE. Delta FPE sama dengan FPT dikali EC dikali T per 1000 dikali 1/2.
EPT sama dengan besar prategang 2000 kilonewton dan EC adalah modulus elastisitas. Dalam hal ini diasumsikan bahwa perubahan tegangan akibat perpendekan elastisitas adalah 0,0002. EC sama dengan 24,387 Newton per milimeter persegi dikali 0,0002 sama dengan 0,0048. T atau waktu penggunaan sama dengan 10 tahun atau 3.650 hari. Delta FPE sama dengan FPT dikali EC dikali T per 1000 dikali 1/2. Didapat hasil 17,78 kilonewton. Jadi kehilangan part tegang akibat perpendekan elastisitas setelah 10 tahun penggunaan adalah 17,78 kilonewton. Next. Soal ketiga, sebuah balok beton prategang memiliki dimensi 30 dikali 50 dikali 600 cm dan diberi prategang sebesar 2000 kN. Hitunglah kehilangan prategang akibat elastisitas beton setelah 5 tahun penggunaan. Dimensi balok prategang 30 dikali 50 dikali 600 cm, besar prategang 2000 kN, waktu penggunaan 5 tahun. Hitung penggunaan penampang beton. A sama dengan 30 dikali 30 dikali 50 cm sama dengan 1500 cm persegi. Yang kedua, modulus elastisitas 24,387. Yang ketiga, menghitung kehilangan pertegangan pada deformasi elastisitas beton. AFPE didapat hasil 2000 dikali 0,0048 dikali 1825 per 365 dikali 1/2. Didapat hasil 8,89 kilonewton. Jadi kehilangan pertegangan akibat deformasi elastis beton setelah 5 tahun penggunaan adalah 8,89 kilonewton. Sekian dari presentasi kelompok 5. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.